Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap maya ya di Zoom ini, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Saya Denny Hardianto dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNY ya. Kita akan mungkin berdiskusi bersama berkaitan dengan temanya itu tentang transformasi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saya mengambil satu subtopik flexibility learning yang ini menurut prediksi ke depan itu ada transformasi atau ada pergeseran pendidikan kita pasca pandemi COVID saat ini dan pasca pandemi COVID itu. Salah satunya itu adalah yang bentuknya itu flexibility learning. Nah, teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memang telah memaksa proses pendidikan kita dilaksanakan, orang menyebutnya daring ya, dalam jaringan gitu ya. Tapi sebenarnya sebutan ini juga masih belum begitu pas sebenarnya, karena dalam jaringan itu identik dengan online. Padahal negara kita sebenarnya dari sisi ketersediaan perangkat, mungkin juga ketersediaan device itu belum semuanya terjangkau oleh jaringan. Ya, masih banyak daerah-daerah itu yang masih jauh sebenarnya dari jangkauan jaringan, khususnya interkoneksi atau internet. Nah, di Bantul saja bahkan ketika pandemi COVID kemarin itu hanya 30% yang bisa pakai jaringan, selebihnya itu tidak bisa. Bukan berarti jaringannya itu tidak ada, jaringannya ada, device-nya ada, tetapi terbatas. Misalnya guru ngirim tugas lewat WA gitu ya, tapi HP-nya itu milik orang tuanya. Ketika orang tuanya kerja, ya HP-nya dibawa kan. Jaringannya ada, device-nya ada, tetapi tidak bisa berlangsung secara online gitu. Nah, selama belajar di rumah kemarin banyak hal yang menarik menurut saya. Ya, yang pertama itu mindset pendidikan kita ini masih mindset offline. Masih mindset ruang padat gitu, belum mindset ruang cair. Padahal kita sudah bergeser ke ruang cair. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan pembelajaran itu juga masih ya perlu di jadi gini, guru-guru kita, mungkin juga dosen kita ya, itu tidak pernah mendapatkan proses pendidikan bagaimana mengelola belajar itu melalui daring. Ya, ketika guru dididik atau orang dosen itu mendapatkan pendidikan tentang pekerti misalnya begitu ya, mereka dididik mengelola pembelajaran secara tatap muka gitu. Maka banyak yang gagap, pengalaman 3 bulan yang lalu itu banyak sekali yang mengalami kegagapan itu. Belum lagi peran dan pemahaman orang tua yang selama ini ya pendidikan itu ada di sekolah dan seterusnya itu, begitu kemarin anak-anak mereka ada di rumah, nah itu luar biasa kepanikan orang tua, banyak juga yang mengalami kebingungan dan seterusnya itu. Padahal kalau kita mau kembali kepada hakikat pendidikan, sebenarnya pendidikan itu ring pertamanya itu ada di keluarga, ada di orang tua. Jadi tanggung jawab pertama pendidikan itu ada di keluarga dan orang tua. Nah, begitu pandemik ini sebenarnya salah satu hikmahnya ya mengembalikan peran sentral orang tua itu sebagai pendidik yang paling utama sebenarnya. Tapi kita bisa melihat banyak sekali kebingungan dan kepanikan mereka gitu ya. Kemudian ya ketersediaan sumber belajar, kemudian ketersediaan fasilitas kita sama tahu. Nah, belajar di rumah itu masih akan diperpanjang hingga akhir tahun. Maka di perguruan tinggi ya, di mahasiswa juga begitu gitu. Jadi kalau kita melihat peta Indonesia itu semuanya hampir merah ya, kuning merah gitu ya. Berarti kemungkinan besar belajar di rumah ini atau yang biasa kita sebut dengan jarak jauh gitu ya, ini masih akan berlangsung sampai akhir tahun. Nah, saya mau menarik sedikit ke kondisi kita. Ini yang tadi saya maksud bahwa sebenarnya proses pendidikan itu ya kalau kita lihat spektrum di sana ya,
sekolah, keluarga, kemudian ada siswa, masyarakat, dan media. Itu yang punya peran sentral di dalam proses pendidikan kita. Selama ini dititik beratkan hanya kepada sekolah. Peran orang tua, peran masyarakat, dan media itu masih sangat minim sekali. Padahal sekali lagi spektrumnya itu atau lingkupnya itu bukan hanya sekolah saja ya. Jadi bentukan seseorang itu sangat dipengaruhi kepada itu tadi, keluarganya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, medianya bagaimana. Nah, kalau kita kembalikan di lingkup sekolah misalnya, di guru, tadi guru itu tidak pernah disiapkan untuk mengelola pembelajaran yang distance learning, tidak bertemu antara siswa dengan gurunya. Semua selama ini dididik dengan konsep offline atau tatap muka. Mindset sebagian guru itu masih mengajar, memang ini kita harus akui begitu ya, masih ngajar. Ketika kemarin distance learning ini, PJJ ini juga mereka masih ngajar, maka tidak jarang masih terjadi yang seperti ini ya, guru ngajar pakai Zoom. Bayangkan kalau guru ngajar pakai Zoom di satu sekolah gitu ya, mungkin gurunya punya wifi, tapi orang tua itu pakai kota data. Nah, makanya kemarin di Sleman itu ada yang melakukan riset kecil-kecilan gitu, berapa peningkatan kota data orang tua selama era pandemi ini, ternyata meningkat hampir 200%. Yang selama ini beli cuma 100.000 per bulan, gara-gara COVID ini, belajar di rumah, mereka harus beli pulsa itu sampai 200-300.000. Kalau siswanya ada 1.000, berarti ada peningkatan sekitar 200 sampai 300 juta satu bulannya untuk biaya kota data gitu. Nah, jadi boros sekali pendidikan kita, ya, karena mindsetnya masih mengajar, gitu. Belum lagi orang tua ini belum siap, ya. Kita harus akui itu, sebagian besar memang belum siap membersamai anak-anak belajar di rumah. Terlepas dari karena kesibukan, orang tua yang sibuk kerja juga, gitu, ataupun memang yang secara pengetahuan dasar di dalam didik itu memang masih banyak yang perlu ditingkatkan kompetensinya. Kita juga harus tahu orang tua itu tidak pernah mendapatkan bagaimana mendidik anak gitu. Mereka mendidik anak itu biasanya pengalaman masa lalu. Oleh karena itu sebenarnya ini juga menjadi PR bagaimana menangani orang tua ini. Nah, termasuk juga mindset orang tua yang belajar itu harus bersama guru. Nah, ini dari sisi siswanya juga. Siswa kita atau termasuk juga mungkin mahasiswa kita dari sisi self regulated learning atau self directed learning ya, kemandirian belajarnya juga belum terbentuk secara optimum ya. Kita kalau nggak disuruh, nggak ada tugas gitu juga nggak belajar, biasanya begitu kan. Jadi kalau untuk disuruh belajar secara mandiri, apalagi meregulasi belajarnya sendiri, membuat roadmap belajar sendiri, aturan belajar sendiri, jadwal belajar sendiri, kayaknya agak sulit di siswa kita. Nah, ini juga PR kita, kondisi kita. Padahal ketika kita belajar tidak ketemu antara guru dan siswa ini, yang paling penting itu adalah bagaimana kemandirian belajar siswa atau kemandirian belajar mahasiswa. Nah, inilah hal yang kondisi kita saat ini yang menjadi PR kita. Lalu bagaimana pendidikan di masa dan pasca pandemi COVID? Karena kalau kita bicara tentang COVID ini, saya kira kita tidak akan hanya berkutat di masa COVID ini sampai Desember 2020, tapi pasca pandemi COVID ini nanti akan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan kita, gitu ya. Nah, bagaimana itu dampaknya? Ada satu dari knowledge institut, dia memprediksi 100 prediksi life after COVID-19 ya. Jadi kira-kira ada 100 prediksi pasca COVID ini nanti akan seperti apa. Saya tidak akan menggarisbawahi yang ini ya yang lainnya. Saya akan fokus di pendidikan dan sekolah gitu. Jadi kira-kira di kita nanti pasca COVID ini nanti akan muncul new school atau sekolah-sekolah baru gitu ya, tentu dengan paradigma baru. Teman-teman semua, selama ini orang itu masih
masih menganggap sebelah mata pendidikan jarak jauh atau distance learning atau nanti blended learning atau itu online learning ya. Sebagian dari kita masih menganggap sebelah mata. Kita melihat UT itu masih pendidikan yang belum utuh sebenarnya. Ya memang mungkin dari sisi pengelolaannya masih perlu ditingkatkan. Tetapi ke depan untuk pendidikan online learning, blended learning, flexibility learning itu akan muncul di tengah-tengah kita. Karena sebagian orang ini sudah mulai merasakan bagaimana sebenarnya pendidikan itu bisa jauh lebih efektif, bisa jauh lebih efisien, bisa jauh lebih hemat dengan menggunakan PJJ atau distance learning itu atau nanti flexibility learning gitu ya. Kemudian orang juga mulai merasakan sekarang ya pentingnya online dan homeschooling ya. Mungkin juga homeschooling akan mulai menguat. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua basis belajar itu akan base pada parent, orang tua. Orang akan menyadari bahwa pentingnya pengasuhan itu ya, parenting itu atau pembelajaran yang basisnya kepada keluarga itu menjadi sangat penting ke depan itu. Kemudian dari guru ke peer, ke teman sebaya, orang akan belajar tidak hanya ke guru tapi ke teman-teman karena sekarang ini begitu banyak orang bisa belajar dari teman ke teman, begitu ya. Sudah mulai terbentuk. Jadi kalau kita mau tahu resep masakan aja kita tanya ke teman, gitu ya. Kalau kita mau tahu tentang kunci musik misalnya atau lagu gitu ya kita tanya ke teman. Nah itu sudah mulai banyak sekarang itu. Artinya orang bisa belajar dari akan ada pergeseran dari teacher ke teman sebaya begitu. Karena banyak teman sebaya yang kemudian memiliki pengetahuan. Kemudian juga online learning, ya ini juga ya ini yang saya katakan hentakan online learning itu atau kesiapan orang untuk belajar secara online itu nanti perlahan tapi pasti akan mulai tumbuh gitu. Kita sekarang yang kemarin nggak familiar dengan Zoom, nggak familiar dengan Webex, nggak familiar dengan bagaimana Facebook itu kita optimize untuk pendidikan. Sekarang ini orang muncul kreativitas untuk merancang itu semua. Iya, pembelajaran atau media-media belajar digital sekarang mulai dilirik orang. Ya, pelatihan online sekarang marak sekali begitu. Makanya Shorter School Day ya, termasuk juga MOOCs itu juga akan ini massive online open course. Jadi kursus-kursus singkat ya itu juga akan ke depan itu pendidikan kita akan menuju ke sana. Jadi orang nanti mungkin kalau di beberapa kelas saya mengatakan memang ke depan itu sebenarnya kita akan bergeser ke sana. Orang bisa saja belajar cukup dari rumah atau orang belajar dari tempat kerja mereka, tapi sesungguhnya mereka sedang sekolah, sedang kuliah. Memungkinkan itu terjadi, secara aturan itu memungkin, dan secara sistem sekarang ini sudah memungkinkan. Jadi bisa saja anak SMA itu ya saya kerja tapi sekolah, atau mahasiswa saya sebenarnya di kebun karet gitu ya, tapi saya kuliah. Ya, secara sistem itu memungkinkan sekali. Saya ada di tempat kerja di bengkel mobil tapi saya kuliah ya. Dan kuliahnya bisa langsung memilih kepada prodi-prodi, kepada jurusan yang memang sesuai. Misalnya saya bengkel begitu ya, buka bengkel, saya kuliah di teknik mesin misalnya begitu ya. Dengan mode MOOCs itu sangat mungkin. Jadi kalau sekarang ini orang akan mulai membuka kayak kelas-kelas kursus gitu ya, dan itu sangat mungkin terjadi ke depannya gitu ya. Akan sangat mungkin, itu bukan mungkin ya itu yang nanti akan berkembang seperti itu gitu. Nah, strategi pengelolaan pembelajaran di masa COVID ini mungkin saya fokuskan ke guru ya. Jadi ke guru atau mungkin juga ke orang tua atau ke mahasiswa juga mungkin juga perlu juga ya. Jadi ada kemudian sekarang ini istilah-istilah yang mungkin juga perlu kita pahami ya supaya sambung ini ya. Ada distance learning, ada blended learning gitu ya, online learning, MOOCs, e-learning. Jadi
Yang ke depan itu yang mungkin akan berkembang itu yang flexibility learning. Apa itu flexibility learning? Flexibility learning itu orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan tidak terbatas kepada sistem tertentu. Jadi kalau saya mau belajar tentang seni, saya bisa saja belajar dengan siapa. Saya mau belajar hukum sekarang misalnya, kalau Anda mau belajar hukum, sebenarnya tidak harus ke ilmu hukum. Ada saya lihat itu misalnya di Twitternya Mahfud MD, di Twitternya misalnya ahli-ahli hukum kita ya, siapa sih yang punya channel baru ini, itu juga kalau kita tanya kok dijawab sama mereka gitu ya. Saya nggak paham hukum, saya mau tanya tentang persoalan hukum, saya tanya mereka dijawab. Saya mau tanya tentang kesehatan, saya bisa terhubung dengan dokter siapa begitu, saya tanya tentang kesehatan, saya bisa tahu informasi atau pengetahuan dari mereka gitu. Jadi flexibility learning ini akan berkembang. Di samping itu distance learning ya, pendidikan jarak jauh yang saat ini sedang berlangsung. Online learning itu bagian sebenarnya dari distance learning ya. Kalau e-learning itu yang belajar sebenarnya tersistem. Makanya dia biasanya kalau e-learning itu sudah learning management system, LMS. Entah itu pakai Moodle, entah itu pakai Google Classroom gitu, itu LMS itu. Ada juga yang blended learning. Blended learning itu adalah campuran. Jadi kalau kemarin pemerintah itu ketika new normal itu mau menerapkan blended seminggu misalnya sekali masuk dan gantian gitu ya. Nah itu namanya blended learning, ya, campuran tatap muka dan jarak jauh. Basisnya mobile sekarang banyak ya dikembangkan aplikasi melalui Play Store itu ya, termasuk juga kalau mungkin kita tahu Ruang Guru itu juga mobile gitu ya, sangat mobile gitu, dan multimedia learning ya. Jadi banyak istilah-istilah ini yang mungkin kita perlu pahami, tapi mungkin ke depan itu flexibility learning, distance learning, blended learning ini termasuk juga online learning itu akan menjadi satu hal yang menjadi mode pilihan pendidikan kita ke depan gitu. Ya hari ini ya belajar itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Guru sebenarnya besok akan mengalami pergeseran. Nah, kalau kemarin guru dosen itu ngajar sebenarnya. Nah besok itu mungkin akan lebih ke yang paling bawah itu adalah instructional designer, harus menjadi perancang pembelajaran. Jadi guru itu memfasilitasi, memotivasi, mengevaluasi. Kemudian dia merancang pembelajaran, bukan lagi ngajar gitu ya. Karena kalau ngajar itu kan seolah-olah guru sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan. Padahal sumber pengetahuan itu sekarang sudah tersedia di mana-mana. Ya, orang bisa klik Google itu mau cari informasi tentang apapun, sekarang sudah ada. Makanya peran guru bukan menyampaikan materi, sebenarnya ke depannya itu adalah peran guru lebih kepada bagaimana memfasilitasi belajar siswa, memfasilitasi belajar peserta didik itu. Nah, untuk menjadi seorang instructional designer, sebenarnya yang paling penting itu adalah pada tahapan A dan D-nya itu. Ya, ini saya ambil mnemonik satu contoh saja, sebenarnya banyak model ya. Misalnya ADI. Yang paling penting adalah analisis. Guru itu harus melakukan analisis sebelum dia nanti merancang sebuah pembelajaran. Analisis itu apa ya? Ya analisis peserta didik, ketersediaan device, kemudian jaringan. Ya kemarin itu yang luput kan dari guru itu yang jarang dilakukan kan tahapan A ini. Tiba-tiba mereka begitu beralih mode ke PJJ, ke distance learning, lalu mereka membuat pembelajaran itu menggunakan Google Classroom, menggunakan Moodle gitu ya, macam-macam. Ada yang menggunakan Zoom gitu. Tanpa mereka analisis dulu sebenarnya siswanya seperti apa, ketersediaan device-nya gimana, ketersediaan jaringannya bagaimana. Nah itu banyak yang tidak melakukan itu. Kenapa? Ya karena mindset offline, pokoknya sama gitu. Nah, padahal kalau kita sudah mindset online atau mindset jarak jauh itu tidak boleh pembelajaran itu diperlakukan sama. Mesti satu siswa dengan siswa yang lain itu dari sisi karakteristik, ketersediaan dan macam-macam itu mesti berbeda gitu. Nah, tahap analisis ini menjadi sangat penting
Karena itu akan menentukan bagaimana guru mendesain sebuah pembelajaran, mengembangkan sebuah pembelajaran, dan mengimplementasikannya nantinya. Makanya kalau untuk menjadi instructional designer, menjadi perancang pembelajaran itu, guru harus punya kemampuan untuk menganalisis dan mendesain gitu ya. Nah, ini yang selama ini memang di LPTK, karena apa? Guru-guru kita memang selama ini kan sebagian besar terima jadi, tinggal ngajar gitu ya. Biasanya kurikulumnya sudah ada, bahan pelajarannya sudah ada. Ini pokoknya ya tinggal masuk kelas gitu, ngajarkan gitu ya. Nah, mereka tidak terbiasa dengan melakukan analisis dan desain gitu. Nah, ke depan harus ke sini gitu. Ya, harus menjadi instructional design. Di masa COVID ini, bahkan menurut saya pasca COVID ini nanti guru itu harus menjadi instructional designer. Bukan lagi sebagai teacher ansih ya mengajarkan, tapi lebih kepada instructional designer ini. Dan nampaknya juga kebijakan kementerian juga sudah mulai mengarah ke sana. Artinya kurikulum sekarang sudah agak dilonggarkan gitu ya, tidak harus targetnya basis materi tercapai, termasuk juga mungkin ujian nasional yang selama ini menjadi momok itu ya udah mulai akan dikurangi ya, karena memang itu standar yang agak mengunci kreativitas pendidikan kita ya, dengan adanya penyeragaman itu gitu ya. Penyeragaman, walaupun itu penting sih dari kacamata evaluasi itu menjadi penting, tapi karena itu dijadikan tolak ukur untuk meluluskan, kadang-kadang itu menjadi momok. Akhirnya orang berorientasi kepada UN ya. Seharusnya UN itu hanya sebagai salah satu instrumen untuk menentukan kelulusan, bukan dia menjadi instrumen satu-satunya dalam menentukan kelulusan. Nah, nampaknya regulasi itu juga sudah mulai dilonggarkan. UN itu bukan lagi otonomi, bukan lagi sebagai syarat kelulusan kan begitu ya. Itu sudah menurut saya dari sisi kebijakannya ya sudah mulai bagus begitu. Tinggal bagaimana kita mengoptimasi guru itu agar bisa menjadi instructional designer ini. Nah, ini saya kira kalau distance learning kita tahu pembelajaran jarak jauh terpisah antara guru dengan siswanya, difasilitasi oleh media. Flexibility learning juga terpisah, tapi ini lebih fleksibel, bahkan siswa itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan siapa saja gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan personalisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman semua, besok itu memungkinkan sekali orang itu belajarnya itu zigzag. Kurikulumnya itu tidak sesuai, harus linear. Kamu pengen apa belajarnya? Oh, saya pengen ini. Ya bisa. Kamu pengen apa? Saya pengen ini. Ya. Dia punya kalau saya mau ujian boleh nggak? Boleh ya, itu sudah di regulasi kita itu memungkinkan. Orang itu tidak sekolah di sekolah formal tapi nanti daftar untuk ujian itu kan, ada kejar paket dan macam-macam, itu sudah diakui sama begitu. Apalagi kurikulum kita itu sudah KKNI, orang bahkan dari dunia industri pun kalau dia punya kemampuan yang sama dengan lulusan perguruan tinggi bisa bersaing pada level yang sama gitu ya. Nah, itu makanya ini saya kira tantangan dan sekaligus pergeseran pendidikan kita ke depan. Kira gini, aktivitas belajar ke depan itu akan sinkron asinkron menggunakan bahan ajar itu ya, terbimbing dengan proyek yang base pada project based learning, ya mungkin juga problem based learning, discovery dan seterusnya, itu akan menjadi satu hal yang menjadi direalisasikan atau menjadi hal yang nanti itu akan dikembangkan ke depannya. Tugas guru itu bukan lagi menyampaikan materi, tetapi lebih kepada memfasilitasi aktivitas belajar. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan instructional designer. Orang tua menjadi penting, ya, peran orang tua gitu. Mau tidak mau orang tua harus dilibatkan di dalam proses pendidikan kita, dan ini harus menjadi garapan tersendiri ya, baik itu dari kementerian, dari masyarakat gitu ya, dari orang tua, dari sekolah. Kalau saya katakan besok layanan sekolah itu bukan hanya ke guru, bukan hanya ke siswa, tetapi juga ke orang tua. Harus ada
kelas-kelas orang tua yang dikhususkan. Jadi yang butuh sekolah itu juga bukan hanya siswa, tapi yang butuh sekolah itu juga orang tua. Ya. Makanya kurikulum untuk orang tua juga perlu dikembangkan ke depannya. Ya, panggung belajar itu milik siswa, bukan milik guru. Ya, ini penting. Jadi panggung belajar itu milik siswa, milik mahasiswa ya. Makanya tugas guru, tugas dosen sebenarnya itu memfasilitasi bagaimana supaya belajar itu terjadi. Nah, yang kemarin berlangsung ini kan agak tragedi bagi pendidikan kita. Karena apa? Karena guru itu ngirim tugas ke rumah, yang ngerjakan adalah orang tuanya. Jadi sesungguhnya hakikatnya yang belajar siapa? Yang belajar itu orang tua, bukan siswanya. Karena banyak sekali tugas-tugas yang disampaikan oleh sekolah, oleh guru itu dikerjakan atau diselesaikan oleh orang tua. Nah, ini panggung belajar jadi milik orang tua, bukan milik siswa. Pasti ada kekeliruan di dalam sebuah konsep desain pembelajarannya di situ. Nah, itu yang penting sebenarnya pergeserannya ke depan itu. Jadi bagaimana kemudian belajar itu milik siswa gitu ya, di bawah asuhan guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai motivator. Ini kalau kita bicara tentang pendidikan kita ke depannya ini. Kalau materi itu bisa diwakilkan oleh media, teks, video gitu ya, bahkan YouTube, Google gitu, banyak sekali. Nah, tinggal bagaimana guru itu sebagai desainer mengkreasi sumber belajar yang banyak itu. Ya, kita ada rumah belajar, ada Jogja belajar, ada macam-macam gitu ya. Resource untuk belajar bahan ajar digital itu sudah banyak sekali sebenarnya. Nah, tinggal itu dikemas oleh guru. Nah, guru itu yang mendesainnya, merajutnya menjadi sesuatu yang bagus untuk disampaikan. Nah, ini kompetensi guru yang perlu ditingkatkan saya kira di era pandemik ini. Ya. Kemampuan untuk memahami distance learning, merubah mindset mereka dari offline ke online gitu ya, menjadi instructional designer. Kemudian juga guru harus mampu mengembangkan aktivitas belajar siswa. Ya, harus punya kemampuan itu. Kemudian penguasaan tools itu hanya sebagian kecil. Nah, karena kadang-kadang kita terjebaknya di situ. Ya. Kita terjebak kepada penguasaan tools, tapi lupa kita merubah mindset-nya. Gitu ya, merubah bahwa dia menjadi instructional designer. Ya. Kalau misalnya Google Classroom, Moodle gitu atau apa ya, nah itu penting, tapi itu harus dibarengi dengan perubahan mindset yang lainnya. Guru juga harus mampu menyusun evaluasi. Nah, ini juga penting karena evaluasi pembelajaran di era distance learning itu berbeda dengan evaluasi tatap muka. Tragedi kalau guru itu mengirimkan evaluasinya itu di dalam WA group, orang tua ada di situ, misalnya si A dapat 5, si C dapat 7, si D dapat 3, si E belum mengumpulkan tugas. Nah, itu tragedi. Kenapa? Karena itu tidak, kalau diumumkan di grup kayak gitu, ada dua kemungkinan nanti. Yang pertama itu kalau enggak gurunya yang orang tuanya yang marah-marah ke anaknya, bisa jadi tugas-tugas berikutnya itu yang ngerjakan adalah orang tuanya. Makanya evaluasi di dalam distance learning itu atau pembelajaran jarak jauh ini modelnya itu adalah blockchain. Blockchain itu paket-paket pembelajaran yang diselesaikan. Kalau siswa mampu menyelesaikan paket 1, ya sudah diapresiasi, ditingkatkan. Kalau ada yang mampu menyelesaikan sampai 3 paket, 4 paket, ya itu diapresiasi, ditingkatkan. Begitu. Jadi yang dibuat oleh guru itu adalah paket-paket pembelajaran. Apapun hasil yang dilakukan oleh siswa, dihasilkan oleh siswa harus diapresiasi. Makanya model evaluasinya tidak bisa klasikal, tapi model evaluasinya harus personal. Nah, ini yang harus kita pahami semua. Jadi ketika PJJ ini feedback-nya itu mestinya feedback personal, bukan feedback klasikal. Karena masing-masing siswa itu atau masing-masing peserta didik itu memiliki perangkat device pengetahuan dasar yang berbeda-beda gitu ya. Makanya feedback-nya harus personal. Saya kira ini kompetensi orang tua juga yang harus ditingkatkan, memahami kemitraan sekolah harus ini mulai sekarang ini dan kedepannya ini harus menjadi PR besar bagi dunia pendidikan kita untuk melibatkan keluarga ini di dalam proses pendidikan gitu ya. Mau tidak mau orang tua harus memahami
proses pendidikan dan bermitra dengan sekolah gitu. Tidak bisa lepas seperti yang terjadi sekarang ini kan seolah-olah pendidikan itu tanggung jawab sekolah gitu ya. Orang tua hanya ngasih dana saja, ngasih uang gitu. Nah itu tidak boleh begitu. Tetap tanggung jawab pendidikan utama itu harus dikembalikan kepada rohnya. Siapa dia? Ya keluarga dan orang tua. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Monggo saja kalau nanti kita mau diskusikan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak materinya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jika ingin bertanya melalui kolom chat, saya persilakan untuk menuliskan. Apabila nanti ingin bertanya secara langsung, nanti akan saya buka 30 menit terakhir ya. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu, lebih lanjut dari pemaparan Bapak tadi, bahwa ada instructional designer yang memang menjadi poin penting bagi para pengajar. Apakah ini menjadi suatu tantangan baru untuk para pengajar di luar sana, baik itu dosen atau guru-guru di luar sana, untuk menjadi lebih berkreativitas seperti itu, yang lebih adaptif terhadap teknologi, karena memang ada beberapa tantangan baru di dunia pendidikan, contohnya praktikum nih. Praktikum ini kan agak sulit nih untuk dihadapi kemarin-kemarin, untuk datang ke tempat langsung gitu melakukannya. Nah sekarang dirubah menjadi daring. Apakah ini membutuhkan tantangan baru, kreativitas baru bagi para pendidik di Indonesia ini? Pak. Ya, pasti itu harus. Jadi sekarang ini para pendidik, dosen, guru itu harus melakukan kreativitas di dalam proses pembelajarannya ini, apalagi yang sifatnya praktikum. Betul-betul nanti harus tetap langkah awal itu harus dianalisis. Analisis itu baik analisis, misalnya mau praktikum apa sih? Saya ambil contoh saja, misalnya praktikum untuk mesin ya misalnya ya. Bagaimana supaya mahasiswa itu punya kemampuan untuk bongkar mesin misalnya. Nah, kalau itu dilakukan di kampus, fasilitasnya kan ada. Ya, alat labnya ada, perangkatnya ada begitu. Nah, di era pandemik ini nggak bisa kan, karena satu sisi nggak memungkinkan hadir gitu kan. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Ya harus dilakukan itu adalah satu, dianalisis, ada nggak di seputar misalnya rumahnya, di seputar lingkungan lokasinya itu, yang bisa memfasilitasi belajar itu. Bengkel misalnya begitu. Mungkin nggak dia ke sana? Kalau itu tidak memungkinkan juga, minimal guru ini akan membuat bahan ajar semacam simulasi ya untuk bongkar mesin itu supaya nanti ditonton. Tapi itu kan ranahnya simulasi itu baru ranah kognitif, belum ranah praktik gitu ya. Jadi batasnya hanya sebatas pengetahuan. Nah, sementara yang diinginkan itu sampai ke keterampilan kan begitu ya. Nah, bagaimana mengatasi keterampilannya ini? Kalau tidak ada tempat untuk praktik itu ya salah satunya tadi, salah satu yang bisa disiasati adalah dengan simulasi, dengan mencari tempat di sekitarnya itu, atau kalau tidak yang paling terakhir adalah menunda praktikum itu. Kalau tidak bisa juga nantinya itu ya jangan dipaksakan. Kalau tidak bisa itu sekarang ini jangan dipaksakan. Nah, itu saya bilang ke teman-teman di SMK itu kan yang banyak praktiknya itu, kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Pak Menteri aja sudah mengatakan ya dipilih materi esensial, dipilih materi yang memungkinkan bisa disampaikan gitu ya. Jangan memaksakan semuanya harus tuntas. Kalau harus tuntas itu repot ya. Nggak mungkin kita sekarang ini menuntaskan semua materi itu dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Nah itu ininya. Oke, terima kasih Pak. Bagi teman-teman sekalian, jika ingin bertanya saya persilahkan, di kolom chat ada yang ingin bertanya secara langsung. Pertama dari Pak Idam, silakan Pak jika ingin bertanya secara langsung. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Selalu juga kepada kebetulan. Pak Denny yang telah kemudian bersedia mengisi kajian HIMPAS pada sore hari ini. Perkenalkan saya Idam, ketua diamanahkan jadi ketua HIMPAS periode ini gitu 2020 gitu. Ya. Kebetulan saya basicnya memang juga pendidikan gitu, tapi pendidikan khusus untuk dokter gitu. S2-nya bidang ilmu pendidikan kedokteran. Gitu. Nah, menarik sekali memang bahasan tentang pendidikan ini gitu dan pandemi ini memang membuka cakrawala berpikir kita lebih luas tentang bagaimana itu dunia pendidikan gitu. Mulai dari membuat para pendidik itu sadar bahwa perannya itu bukan cuma menyampaikan materi gitu, tapi memang yang paling penting adalah memastikan peserta didiknya itu tahu tentang tujuan-tujuan pembelajaran yang dibikin gitu. Dan saya pikir ini juga eh, bisa menjadi apa ya spirit baru lah untuk kemudian dunia pendidikan di Indonesia gitu. Dan ya meskipun memang kita lihat ya fenomena saat ini memang banyak sekali burnout ya, baik itu dari guru ataupun juga dari siswa atau mahasiswa gitu. Karena pengajarnya fokus kepada mengetahui toolsnya, tools untuk belajarnya, bukan mengetahui bagaimana memfasilitasi belajar gitu. Jadi sibuk dengan ya pakai Zoom, pakai apa gitu. Padahal strateginya kan banyak sekali alternatif bisa dibikin gitu, asinkronos, sinkronos gitu bisa. Gitu. Malah ini kalau di tempat saya juga dosen, Pak. Jadi di tempat saya itu sibuk mengabsen ketika ada kuliah online gitu. Ya Allah, ini yang perlu dipusingkan itu jangan absennya, tapi bagaimana memastikan ya mahasiswa kita itu tahu pelajarannya kita gitu. Kok sibuknya mengabsen gitu. Malah banyak hukuman-hukuman. Siapa ya Allah, ini kita harus banyak empati nih sama mahasiswa sama siswa gitu. Nah, kembali ke topiknya. Jadi menurut saya memang ini perlu kemudian dirancang ya, bagaimana kita di tingkat sekolah ataupun juga institusi pendidikan itu mempunyai suatu pengembangan dosen atau faculty development atau pengembangan guru yang memang mengajarkan konten update-update dan juga teknik-teknik cara memfasilitasi belajar gitu. Bukan cuma mengembangkan ilmunya, misalnya saya ahli misalnya biologi, diajar biologi terus, tidak, tapi teaching skillnya juga itu harus ditingkatkan. Nah, menurut Pak Den ini bagaimana sebenarnya, bagaimana baiknya gitu, kemudian faculty development ataupun juga teacher development di tingkat pendidikan gitu, yang baik untuk kemudian diterapkan ke depannya gitu. Mungkin apa-apa saja sih peran ataupun juga hal yang harus diprioritaskan kepada guru-guru dan juga pendidik di Indonesia itu. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung dijawab saja Pak. Ya, saya kira ini menjadi PR dunia pendidikan kita karena ya itu tadi di era pandemik COVID ini seolah menyadarkan kita bagaimana kemudian pentingnya untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi pendidik, baik itu dosen, guru begitu ya. Dan saya kira itu upaya-upaya itu khususnya yang berkaitan dengan menghadapi kesiapan menghadapi abad 21 ini. Ya, kita kan 4C ya, ada critical thinking, kolaborasi, creativity kan ya. Di era abad 21 ini penting sekali gitu ya. Ya betul, memang bukan hanya tools-nya, kalau tools itu bagian teknis yang memang harus dikuasai mau tidak mau ya, tapi bukan itunya. Ya, yang paling penting itu adalah kalau di dalam proses pendidikan itu kan high teach bukan high text-nya. High tech juga bisa, tapi yang jauh lebih penting itu adalah high teach. High teach itu cara ngajarnya yang memiliki canggih di dalam mengajarnya itu. Nah itu butuh strategi sendiri, butuh teknik sendiri, butuh metode sendiri begitu ya. Dan wawasan para pendidik, guru itu yang perlu memang ditingkatkan untuk itu. Gitu. Apakah perlu ada lembaga khusus? Saya kira sebenarnya lembaga pendidikan itu sudah banyak sebenarnya ya. Lembaga-lembaga pelatihan, peningkatan kompetensi itu juga sudah banyak. Nah tinggal bagaimana supaya lembaga atau
tempat-tempat pelatihan ini memang diorientasikan supaya kurikulumnya itu memang bisa mengarahkan kepada kompetensi ya, peningkatan kompetensi gitu ya, development kompetensi ya. Jadi di situ bagaimana supaya itu mereka betul-betul siap gitu. Nah sekarang ini saya juga sudah menyusun kurikulum dan pelatihan singkat untuk para guru supaya siap menghadapi pandemi COVID-19 karena pembelajaran besok itu masih berlangsung secara di rumah gitu, jarak jauh gitu. Nah saya sekarang sudah hampir setiap waktu kami harus memberikan semacam ya mindsetnya berbeda gitu antara tatap muka dengan online itu. Jadi jangan paksakan pakai Zoom dong, gitu ya. Kasihan di Sleman kita lakukan riset itu. Satu sekolah itu bisa menghabiskan sampai 300 juta untuk bayar kuota data itu. Kenapa? Karena itu tadi ya gurunya mindsetnya pokoknya ketemu kayak kita ini. Ya kalau kayak kita ini, ya ini boleh dipakai, tapi jangan keseringan. Coba bayangkan kalau setiap guru itu pengennya kayak begini. Yang terjadi kemarin begitu. Setiap guru itu pengennya ngajar pakai Zoom. Oke lah, kalau guru mungkin ada fasilitas di sekolah, misalnya WiFi dan seterusnya, dia kadang nggak mikir tentang data gitu ya. Kayak dosen juga begitu. Dosen juga sebagian ini waktu awal-awal itu juga mintanya pakai Zoom, pakai BBB, pakai Google Meeting dan seterusnya itu ya. Dosennya ya santai gitu. Saya sendiri enak aja, pokoknya ngajar ini, ayo ngobrol gitu. Tapi mahasiswanya kan harus cari sinyal dulu, harus cari data dulu, harus beli kuota data dulu dan seterusnya. Dan setelah dihitung-hitung biayanya tinggi, gitu ya. Nah ini yang kadang tidak disadari. Oleh karena itu kita ingin memberikan wawasan itu kepada para guru ya jangan paksakan harus online. Makanya kami miskonsepsinya itu kan di situ. Begitu kita daring semuanya diorientasikan ke online. Keliru. Online itu hanya salah satu bagian saja. Kalau fasilitas yang memungkinkan bisa dilakukan online, tapi jangan online terus, boros. Ya, harus divariasi. Makanya kalau kita sekarang membuat paket-paket pembelajaran, yang penting itu adalah bagaimana mahasiswa itu punya aktivitas belajar. Siapa yang menyusun aktivitas belajar itu, yang mendesain aktivitas belajar itu. Nah, itulah tugas guru, tugas dosen gitu ya. Jadi bikin paket pembelajaran, misalnya tadi kayak bikin untuk menyelesaikan kompetensi tertentu. Nah, itu nanti dibuat paket pembelajarannya. Mulai dari wawasan kognitifnya. Kalau kognitif kan bisa nanti tidak harus diceramahi kayak begini, bisa dengan nonton video di YouTube, upload di YouTube bahan ajarnya gitu. Itu lebih murah. Atau nanti bisa juga nanti dikirim cetak aja masih bisa, masih memungkinkan. Kalau di UT itu mereka bahkan pakai korespondensi kan, cetak dikirim. Nah, modulnya itu kan, gitu ya. Tapi modul kalau mereka. Nah, mestinya perangkat-perangkat pelajaran dibuat kecil-kecil itu dikirim ke orang tua, ke sekolah, ke anaknya, ke siswa, ke orang tua gitu. Nah, mestinya begitu. Begitu, Pak Idam ya. Ya Pak. Bagaimana Pak Idam, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih Pak Denny sudah sharing. Jadi memang ya pertama bahwa ya di saat ini memang teacher itu atau dosen itu memang harus tahu ya perannya. Role of teacher itu kalau lihat penelitiannya Harden 98 ya, itu kan ada kurang lebih 7 peran gitu. Cuma dilaksanakan di Indonesia paling teaching aja terus, mengajar aja terus gitu. Padahal banyak sekali perannya gitu. Dan itu juga sih, maksudnya kan filosofinya tuh bukan apa ya, tujuan dari mengajar itu adalah ya itu memastikan peserta didik kita itu mengetahui itu ataupun mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, bukan bagaimana gurunya itu bisa menyampaikan materi, bukan itu yang kemudian harus difokuskan. Itu salah satu cara saya. Mudah-mudahan saya bisa baik sih. Adapun juga instructional design itu juga merupakan satu tahapan saja gitu dari bagaimana memfasilitasi pembelajaran. Dan mungkin ke depan saya juga mungkin mengusulkan ya ke sekolah-sekolah atau yang lain
coba untuk memulai dengan asesmen ataupun juga evaluasi formatif ya, karena itu kan ya mungkin bahkan bagi SD hingga SMA pun juga itu penting untuk formatif feedbacknya itu gitu. Karena selama ini kan kita cuma ya dinilai-nilai aja gitu. Jadi bahasanya kayak kemarin ujian nasional kan kita ditentukan kelulusannya dari komputer gitu, lucu sekali kan. Yang diri manusia yang tentukan kelulusannya malah sistem komputer gitu. Lucu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Denny. Monggo dikembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Idam atas tanggapannya. Selanjutnya sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Mas Manap Trianto. Beliau bertanya, yang pertama, dalam proses ketahanan pendidikan di Indonesia, konsep pendidikan dan strategi pendidikan dalam proses ketahanan pendidikan di Indonesia, konsep pendidikan dan strategi seperti apa yang seharusnya atau sebaiknya diterapkan saat dan pasca pandemi COVID-19? Apakah cukup dengan penerapan flexibility learning, mengingat kurikulum pendidikan Indonesia yang sangat struktur dan kompleks, serta saat ini sangat banyak permasalahan, baik permasalahan yang dialami pendidik ataupun peserta didik dalam bidang pendidikan di Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran digital. Yang kedua, berbicara mengenai transformasi pendidikan saat dan pasca pandemi COVID-19, tentunya berhubungan erat dengan proses adaptasi. Menurut narasumber, proses adaptasi seperti apa yang seharusnya dilakukan baik bagi para pendidik ataupun peserta didik? Terima kasih. Silakan Pak, dijawab langsung. Iya, dari Mas Manap ya? Iya, Manap. Oke. Jadi begini, flexibility learning itu kan fleksibel ya belajarnya. Itu kalau kita bicara tentang konsep pendidikan kita ke depan itu, karena ini ada kaitan dengan transformasi, maka di Cina sekarang itu sudah menerapkan sebenarnya flexibility learning ini. Jadi mereka sudah membuat satu konsep belajar itu bisa di mana saja, kapan saja dengan sangat fleksibel, dibuat paket-paket pembelajarannya itu. Nah, tuntutan biasanya itu memang kaitan dengan tuntutan kurikulum, ketuntasan materi, dan seterusnya. Biasanya berkaitan dengan itu. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan kelonggaran untuk itu. Bahwa materi itu tidak harus tuntas, memang perlu disesuaikan dengan konteks di daerah, konteks di lingkungan gitu ya. Lingkungannya itu seperti apa yang memungkinkan bisa belajar itu terjadi gitu. Makanya tahapan analisis itu menjadi penting itu di sana. Nah, sekarang kan tadi memang kalau kita bicara kemarin ya kurikulum kita itu ya sangat sistematis, sangat prosedural gitu ya, kompleks dan rumit kadang-kadang begitu sampai seperti itu ya. Tapi sekarang ini malah itu justru dikembalikan. Dan hakikatnya memang begitu, mestinya penyusun kurikulum itu ya ada di tingkat satuan pendidikan ya. Kalau dulu kita kenal kata SP itu ya kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu sebenarnya ruhnya itu pengennya sekolah-sekolah itu punya kurikulum sendiri yang bisa diunggulkan begitu ya. Tetapi itu karena kemampuan kita untuk menjadi kurikulum developer itu memang sangat minim gitu ya, sehingga akhirnya kembali lagi seragam gitu ya. Nah sekarang dengan pandemik ini memungkinkan ada perbedaan, satu sekolah dengan sekolah lain memungkinkan kurikulumnya beda, tergantung dari analisis masing-masing. Dan itu memaksa guru itu untuk menjadi instructional designer, sekaligus juga perancang kurikulum gitu ya. Nah, kalau kemarin saya ikut seminar Jakarta itu yang perlu itu sekolah itu punya kurikulum darurat. Ya udah, buat kurikulum sendiri yang kira-kira itu cocok supaya siswanya itu bisa belajar itu yang seperti apa. Jadi dipaksa untuk ke sana gitu kan. Nah, sekarang terjadi gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau ditanya kualitasnya bagaimana? Yang ditanyakan dengan kualitas itu yang seperti apa gitu ya. Kalau kualitas dari ketuntasan materi ya mungkin tidak tuntas, tetapi
kalau kita bicara tentang kualitas bahwa yang penting itu sekarang ini bagaimana siswa itu bisa belajar. Gitu. Membentuk nalar, membangun supaya siswa itu punya nalar yang logis gitu ya, dia mau belajar, punya semangat belajar, punya motivasi belajar itu jauh lebih penting menurut saya daripada ketuntasan materi. Karena kalau kemandirian belajarnya itu terbentuk, dia punya motivasi belajarnya ini, apa materi itu secara tidak langsung nanti juga akan bisa mengikuti untuk dituntaskan. Jadi begitu. Sebenarnya yang kita kan seringnya kebalik, kita menuntut tuntas materi, tapi sebenarnya kesiapan kemandirian belajarnya belum tuntas. Sehingga bisa mengejar nilainya tinggi, tapi setelah itu dia tidak belajar. Nah, itu kita pilih mana? Kalau saya sih dari tinjauan perspektif ilmu pendidikan, mestinya yang penting itu adalah bagaimana kita membangun nalar, membangun kemandirian belajarnya, membangun motivasi belajarnya, itu yang sekarang ini perlu kita tumbuh.